Kalian pasti tahu media sosial ini kan? Tapi apa kalian tahu media sosial yang ini? Kalau kalian tahu atau malah pernah punya akun di zaman itu, selamat. Anda adalah sesepuh di desa Konoha ini. Selanjutnya muncul pertanyaan, sebenarnya apa sih media sosial pertama di dunia? Friendster ini emang bisa dibilang media sosial pertama yang booming di Indonesia. Tapi ternyata ini bukan media sosial pertama yang ada di dunia. Siap-siap karena kita akan balik ke zaman dulu kala, ke media sosial pertama di dunia. Sebenarnya masih ada perdebatan tentang media sosial pertama yang muncul itu sebenarnya apa. Karena ada website yang muncul sekitar tahun 1995 sampai dengan 1997 yang memiliki fitur seperti media sosial. Contohnya aja, classmates.com. Ini lebih fokus untuk alumni sekolah. Terus ada juga bold.com. Ini lebih ke platform untuk komunitas online. Ada fitur chat dan forum. Ada juga planetall.com. Platform ini fungsinya lebih ke arah buku alamat online dan pengingat acara. Jadi penggunanya bisa melacak teman, terus bisa menerima pengingat kalau ada acara. Dan ada juga yang namanya theglobe.com. Ini fokusnya lebih ke arah portal komunitas dan personal homepage. Nah, website-website ini tidak bisa dikatakan sepenuhnya sebagai media sosial, karena fokusnya lebih ke arah forum dan komunitas. Tapi ada satu website yang sudah sangat menggambarkan media sosial modern kayak sekarang, yang bernama 6 Degrees, yang muncul pada tahun 1997, yang akhirnya sering dikatakan sebagai media sosial pertama di dunia. 6 Degrees lebih bisa dikatakan sebagai media sosial kayak sekarang, karena basisnya itu adalah jaringan pertemanan. Kalian yang Gen Z atau Gen Alpha pasti pada bingung, kok ada .com-nya semua? Ya karena di zaman itu belum ada yang namanya smartphone. Jadi media sosial itu bentuknya bukan aplikasi, tapi masih website, makanya ada .com-nya semua. 6 Degrees didirikan pada tahun 1997 oleh seorang pengusaha bernama Andrew Weinreich. Konsep platform ini terinspirasi dari teori 6 Degrees of Separation, yang menyatakan bahwa setiap orang di dunia dapat terhubung satu sama lain hanya dengan 6 perantara. Jadi contohnya aja ya, kamu yang sukanya rebahan ini, itu sebenarnya terhubung dengan seorang idol K-pop. Dengan cara, kamu punya teman bernama A. Si A ini punya teman lagi bernama B. Si B punya teman yang kebetulan kerja di Korea bernama C. Si C punya teman yang kerja di agensi K-pop bernama D. Si D kenal dengan salah satu manajer idol K-pop bernama E. Dan akhirnya, si E ini kenal dengan salah satu idol K-pop atau public figure favorit kalian. Sebagai media sosial pertama, 6 Degrees ini memiliki fitur dasar yang menjadi fondasi bagi platform media sosial modern. Beberapa fitur utamanya, contohnya, itu bisa membuat profil, kita bisa membuat akun pribadi dengan informasi dasar tentang diri kita. Terus bisa juga menambahkan teman, kita bisa mengundang teman dan membangun jaringan sosial. Terus juga bisa mengirim pesan. Penggunanya bisa berkomunikasi dengan teman mereka melalui pesan langsung. Bisa juga membuat grup. Bisa membuat grup sesuai dengan kelompok berdasarkan suatu minat tertentu. Fitur-fitur tadi itu mungkin kalau di zaman sekarang itu udah biasa banget lah ya. Tapi di akhir 1990-an ini konsep yang revolusioner banget. Nah tapi, kalau ini konsep yang revolusioner, kenapa sekarang udah gak ada? Dan kenapa bisa gagal? Meskipun 6 Degrees punya konsep yang sangat menarik di zaman itu, tapi 6 Degrees menghadapi berbagai macam tantangan yang akhirnya membuat 6 Degrees gagal untuk bertahan. Alasan utamanya, contohnya, itu yang pertama, internet yang masih terbatas. Pada akhir 1990-an, internet ini belum secepat dan semurah sekarang. Banyak orang yang bahkan belum kenal yang namanya konsep media sosial. Yang kedua, kurangnya pengguna aktif.
Ya, karena akses internet yang terbatas itu, jadi makanya nggak banyak orang yang benar-benar bisa menggunakan platform ini secara rutin. Yang ketiga, tidak menghasilkan keuntungan. Model bisnis Six Degrees ini masih belum jelas, sehingga susah banget untuk mendapatkan pemasukan yang bisa digunakan untuk bertahan. Dan yang keempat, ini masih konsep yang terlalu dini. Ide Six Degrees ini sebenarnya sangat visioner, tetapi datangnya terlalu cepat. Datang sebelum masyarakat ini siap buat menerima media sosial secara luas. Six Degrees akhirnya tutup pada tahun 2000. Platform ini kemudian dijual ke sebuah perusahaan bernama Youth Stream Media Networks dengan nilai sekitar 125 juta dolar. Setelah diakuisisi, Six Degrees tidak ada perkembangan juga dan akhirnya tutup beberapa tahun kemudian. Nah, muncul pertanyaan, kenapa kok Six Degrees ini nggak ada di Indonesia? Sebenarnya sih bukannya nggak ada ya, sebenarnya ada dan bisa diakses. Tapi kondisi internet Indonesia pada waktu itu kan masih zaman kegelapan, masih lemot. Cuma orang-orang tertentu aja yang bisa akses internet. Ya jadi susah banget untuk Six Degrees ini bisa diakses sama orang Indonesia. Friendster aja yang bisa dibilang media sosial pertama yang booming di Indonesia, ini baru muncul di tahun 2003. Jadi ada jarak sekitar 6 tahun dari Six Degrees ke Friendster. Apalagi kalau kita bandingin ke TikTok, jaraknya ini sekitar 20 tahun. Ada yang langsung merasa tua mungkin? Fuck you, bitch! Shut the fuck up, bitch! Back the fuck up! I'll knock the fuck out you! Six Degrees adalah pelopor media sosial pertama di dunia, walaupun gagal berkembang karena keterbatasan teknologi dan kurangnya pengguna aktif. Tapi konsep yang dibawanya ini sangat revolusioner pada zamannya dan menjadi dasar bagi platform media sosial yang kita gunakan saat ini. Mungkin kalau Six Degrees ini munculnya di era modern kayak sekarang, bisa aja Six Degrees ini jadi pesaing media sosial zaman sekarang. Jadi, walaupun kita nggak pernah menggunakan Six Degrees, kita semua ini berutang budi ke platform ini karena telah membukakan jalan bagi kita untuk bisa menikmati media sosial sambil rebahan.